Engineering, kelas LA73. Selamat pagi, Guten Morgen, Cawan. Oke, minggu yang lalu kita sudah bahas sampai ini kan ya, terakhir itu kan. Halo. Sebelumnya pernah Y sama arcus sin X, kemudian Y sama arcus cos X, kemudian ada hubungannya ya, sebelum kita lihat ya. Ini kan arcus sin, turunannya adalah seperakar 1 kurang skora, kemudian arcus cos berlawan tanda kan, min 1 per akar 1 skora, sehingga kita bisa buktikan bahwa arcus sin tambah arcus cos adalah pi per 2 radian. Ya. Pi per 2 radian. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan Y sama arcus tangan. Ya kan? Y sama arcus tangan. Ini juga sampai sini, betul itu ya? Atau nah, ada kan? Jadi berarti ini yang terakhir pada minggu yang lalu, betul ya? Nah, sekarang kita masuk lanjutannya Y sama arcus tangan. Oh ya, saya mau tanya Anda, pembuktian 1 tambah tangan korak Y ini dengan sekant korak ini dari mana, Bu? Asal usul rumusnya? Tahu? Di SMA pernah dijelaskan enggak? Mengapa 1 tambah tangan korak Y dengan sekant korak Y? Nah, ini waktu saya ada mungkin saya kelupaan nih. Waktu diterangkan rumus tangan, ini. Coba Anda lihat. Waktu turun rumus tangan kan, ini ada cos korak X ditambah sin korak X adalah cos korak X. Enak? Ya. Hasilnya adalah sekant korak X. Ya. Mungkin bisa kita salin ya. Ini salin. Oke, cos korak X. Ini kan sampai sini ya. Cos korak X tambah sin korak X per cos korak X adalah sekant korak X. Ini turunan tangan ya. Ya, aksen. Jadi kalau di sini. Kok hilang? Betul ya. Apa? Jadi kalau Y sama dengan tangan X, jadi kita turunkan hasilnya tadi apa tadi? Cos korak X ditambah sin korak X per cos korak X sama dengan sekant korak X. Itu enggak? Karena cos korak tambah sin korak kan 1. Seper cos korak kan sekant korak enggak? Halo? Tadi ini lihat. Ini kan? Ini batu kita turun tangan kan pakai U per V kan? Tangan adalah sin per cos, jadi U per V, U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X, U aksen turunan sin adalah cos, turunan V adalah V adalah cos X, maka V aksen min sin X. Dimasuk rumus UV, U per V turunannya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 ya kan? Nah, betul maksudnya dapat ini. Anda lihat ini yang nih. Cos korak tambah sin korak X per cos korak X adalah cos korak tambah sin korak adalah 1. Ya enggak? Paham sampai sini? Hah? Cos korak tambah sin korak memang 1 rumusnya kan? Itu memang rumus kan? Nah, ini saya salin di sini tadi kan? Saya salin di sini. Nah, ini dia kan? Saya salin. Nah, ini saya enggak jadikan 1. Saya bagi nih. Cos korak bagi cos korak, coba. Cos korak bagi cos korak ditambah apa? Sin korak X dibagi cos korak X ini sama dengan sekant korak ya. Ini adalah 1, ini adalah tangan korak X adalah sekant korak X.
Jelas ya? Dari situ asal usul. Sebenarnya selama ini dulu juga saya awalnya juga nggak tahu. Tapi dia lihat kok ada di dalam itu ya ternyata. Jadi belajar pengalaman itu adalah guru bagi kita. Jadi saya tuh belajar terus ya. Baru sudah 42 tahun ngajar di BINUS, tambah 2 tahun ngajar di SMA. Jadi tetap harus belajar terus walaupun usia udah lanjut gitu ya. Jadi belajar tuh tidak ada pandang umur sampai hayat apa istilah berakhir di dunia baru selesai ya. Oke. Nah, demikian juga untuk yang kotangan Anda lihat. Yang kotangan pun sama ya. Kita lihat ya. Ini yang dari tangan dari ya. Dari tangan kita lihat dapat ini ya. Terbukti bahwa benar bahwa 1 ditambah tangan Quora X adalah secant Quora X. Nah, satu lagi ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lihat yang satu lagi kotangan. Ada kotangan. Kotangan betul enggak dibetin ya? Oke. Kotangan enggak dibetin. Oke, saya butin aja enggak apa-apa. Sama caranya. Kalau Y sama dengan kotangan X, maka turunannya apa? Masih ingat? Min kosekan Quora X. Ya enggak? Atau kosekannya tulisnya CSC ya. Internasional pakai CSC, Indonesia pakai kosek. Boleh dua-duanya. Boleh CSC, boleh kosek Quora X ya. Ini internasional biasanya. Oke, ini yang Y sering kotangan. Nah, ternyata ya ini buktinya Y sama dengan kotangan itu adalah cos per sin ya nak. Cos X per sin X ini berbentuk U per V, betul nak? Berbentuk U per V kan? Ya, U per V sehingga U sama dengan cos X, V sama dengan sin X. Kita cari U aksen berapa? Turunan cos apa? Min sin X, jangan salah ya. Turunan V aksen adalah cos X. Nah, kalau kita punya rumus Y adalah U per V, maka ya, Y aksen apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Kalau UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Enak. Nah, kita masukkan. Jadi Y aksen adalah, nah, kita ganti U aksennya berapa sini? U aksen adalah min sin X, ya, dikali apa? V-nya sin X, dikurangi U adalah cos X, ya. U adalah cos X, dan V aksen adalah cos X per penyebut pangkat 2. Berarti sin X pangkat 2 ya. Penyebutnya sin kan? V deh. V kuadrat sin X turun pangkat 2. Nah, ini sama dengan apa nih? Min sin kuadrat, ya kan? Min sin kali sin kuadrat X min cos kuadrat X per apa? Sin kuadrat X. Terus ini minnya kita keluarkan. Min kita keluarkan tinggal apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat enggak? Per sin kuadrat X. Ini sama dengan min 1 per sin kuadrat X. Sin kuadrat X naik ke atas jadi apa? Kosekan. Kosekan kuadrat X. Benar kan? Anda lihat jawabannya adalah ini. Ya kan? Nah, yang ini saya ambil ya. Yang ini saya ambil sama yang terakhir. Apa yang terjadi? Anda lihat.
Halo? Saya takut rekamannya enggak masuk. Biasanya ini stop sharing, share, itu muncul dia. Nah, ini muncul dia nih. Ini kuncinya di sini. Saya pindah sini. Saya tahu saya rekamannya jalan enggak? Ya, di situ yang ini ya. Oke, sekarang ini saya salin ya, yang saya kotak kuning ini sama yang terakhir ini yang kita ambil ini. Ini ngerti ya, ini turunan dari kotangan. Dari dalam turunan ini kita menemukan rumus nanti 1 tambah kotangan kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Ya. Oke, kita salin ya. Jadi kita ketemu min dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin X kurung pangkat 2 sama dengan yang terakhir apa tadi? Min kosekan kuadratnya nah. Sama dengan min kosekan kuadrat X. Nah, supaya minnya hilang diapain? Dikali min 1 nak? Supaya min hilang dikali min 1 nak? Nah, kali min 1 jadi tinggal sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per. Per. Ini boleh pangkat dia yang boleh masuk ke dalam sin kuadrat X sama dengan min kosekan kuadrat X. Bukan min, jadi plus ya. Kan min kali min plus. Ya nak? Nah, sekarang kita bagi nih. Sin bagi sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Kita pecah ya. Ditambah cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Sama dengan kosekan kuadrat X. Sin kuadrat bagi sin kuadrat berapa? 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat berapa? Cos per sin kotangan enggak? Jadi kalau aja kuadrat, cos kuadrat bagi sin kuadrat adalah kotangan kuadrat X. Sama dengan kosekan kuadrat X. Jadi sebutilah bawah 1 ditambah dengan kotangan kuadrat adalah kosekan kuadrat. Jelas sampai sini? Jadi mungkin di SMA-nya enggak pernah dibuktikan. Dia tersirat di dalam ini ya. Berarti kita pembuktian kotangan dan tangan itu muncul ada di dalamnya. Bang? Ya, ini bagian dari pembuktian dari kotangan yang hasilnya min kosekan kuadrat X. Ya. Sudah jelas sampai sekarang? Ya. Jadi harapan saya ilmu ini bukan untuk Anda aja, tapi Anda bisa ajarkan pada dalam waktu dekat mungkin tak ada adik-adiknya yang masih ada atau sepupunya. Nah, nanti satu saat Anda menikah punya anak sendiri bisa diajarkan. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan? Kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 itu pakai gambar segitiga siku-siku itu. Ya. Dan Anda tahu sin adalah Y per R. Nanti cos adalah X per R. X kuadrat tambah kuadrat adalah R kuadrat. Pitagoras, ya kan? Nah, pembuktian pakai itu. Oke, di sini udah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang sebelumnya kita udah bukti. Ini minggu yang terakhir. Sorry, ada tadi. Dan ini. Minggu terakhir kita sudah buktikan arkus tangan nih. Ini bawah. Ini. Arkus tangan X turunannya adalah 1/1 tambah S kuadrat. Ya kan? Nah, kan dipakai rumus 1 tambah tangan kuadrat Y sama dengan sekan kuadrat Y. Ya, pakai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kotangan. Ya. Lanjutannya, kotangan. Apa? Kalau Y sama dengan arkus. Arkus
kotangan X. Oh ya, ini bentuknya boleh tulis apa? Kotangan pangkat min 1X. Ingat, Arcus itu versinya Eropa, sedang pangkat inverse, kotangan pangkat min 1 itu inverse. Inverse kotangan itu versi Amerika, ya, USA. Nah, mengapa turunannya adalah berlawan tanda dengan akus tangan min 1/1 ditambah X kuadrat. Kalau pakai akus tangan U, ini min 1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Jangan lupa ya, ada kali U aksen. Karena E aksen 1 ya. Jadi ini adalah nah, buktinya apa? Yaitu Y sama dengan arkus kotangan X. Y adalah sudut pusat dari kotangan yang harganya X. Ya, Y adalah sudut pusat dari kotangan yang harga X. Sehingga kotangan dari sudut pusat Y harganya X. Itu nah. Ini anak inverse kita pelajari waktu fungsi transenden, fungsi siklometri dan trigonometri. Masih ingat nggak? Kalau di depan kan ada belajar fungsi transenden kan? Ada 4 kan fungsi transenden apa? Fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, fungsi siklometri. Ya, ada 4. Nah ini, ya. Nah apa ini? Nah ini kita diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap X. Diferensialkan terhadap X, maka kotangan Y tunanya apa? Halo. Kotangan Y tunanya apa? Tadi baru. Jelas deh. Yang terakhir dari sebelum ini tadi kan. Kotangan tunanya apa? Min kosekan kuadrat X. Ya. Min kosekan kuadrat X. Y ya. Ini Y ya. Sorry. Kotangan Y kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Sama dengan X diturunkan 1. Kalau U turunkan U aksen ya. U diturunkan U aksen. U aksen itu DU pada X. Turunan U pada X. Maka Y aksen adalah apa? Seper min kosekan kuadrat Y. Sehingga ini menjadi apa? Plus bagi min ya. Min 1. Ya enggak? Per kosekan kuadrat Y. Kemudian apa hubungan kosekan kuadrat Y dengan kotangan Y? Hubungannya. Tadi baru kita buktikan. Apa tadi? 1 ditambah kotangan kuadrat Y sama dengan kosekan kuadrat Y. Betul enggak? Sudah kita buktikan. Ya. Nah, kita ganti. Kotangan Y adalah X. Maka kotangan kuadrat Y apa? Kalau kotangan Y adalah X, maka kotangan kuadrat Y berapa? X kuadrat enggak? Halo? Kotangan Y adalah sama dengan X. Kalau di pangkat 2 kiri, di pangkat 2 kanan juga pangkat 2 enggak? Tidak bisa buat di sini. Maka kotangan kuadrat Y adalah X kuadrat. Betul enggak? Halo? Nah, 1 tambah. Jadi kotangan kuadrat Y ganti X kuadrat adalah kosekan kuadrat Y. Udah. Ini kita masukkan ke sini. Apa yang terjadi? Kalau ini kita masukkan, ini. Apa terjadi? Halo? Menjadi min 1 per. Nah, ini apa? 1 tambah X kuadrat. Sebutin enggak? Bahwa turunan dari arcus kotangan adalah min 1/1 tambah X kuadrat. Cocok? Anda lihat ini? Betul enggak? Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, baru kita lihat hubungannya. Ada kurang paham? Kurang ngerti? Tanya.
Halo, ada yang kurang jelas? Yang kita buktiin di atas itu kan Y aksen adalah -1/1 tambah X kuadrat. Kalau pakai U itu -1/1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ya, silakan. Kalau saya tanya, Y sama dengan kotangan U. Y aksen berapa? Enggak apa-apa. Enggak apa tanya itu wajar kok. Turunan turunan Anda tuh karena bentuk majemuknya jarang pakai jadi agak bingung ya. Oke. Ini tadi di mana? Oh, yang 3 punya ya. Saya salah posisi nih. Harusnya ini di tempat yang baru. Apa nih? Agus, sin, Agus, ya ini harusnya pindah ke sorry. Nah, apa-apa ini. Karena saya buka dua, jadi agak ini harusnya di sini tadi maksudnya. Ya, ini kan? Ini tadi pertanyaan Anda ini kan, kalau rumusnya semua rumus tunggal, kalau Y sama dengan tadi kotangan tangan dulu ya. Kalau Y sama dengan tangan X, maka Y aksen apa? Sekant kuadrat X. Kalau Y sama dengan tangan U, majemuknya. Y aksen adalah sekant kuadrat U kali U aksen. Di mana U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Nah, kalau diganti U dengan Y, tangan Y, sekant kuadrat Y kali Y aksen enggak? Nah, itu dia. Kenapa X? Kalau sini adalah sekant kuadrat X kali E aksen itu satu enggak boleh? Mengapa E aksen satu? Saya tanya. Turunan X terhadap X. Terhadap X itu yang ini, yang penyebut bawahnya terhadap X namanya. Nah, maka turunan X adalah satu. Jadi E aksen tidak usah ditulis ini, karena satu nilai. Tapi kalau U aksen belum tentu satu kan? Bisa setengah, bisa 5, bisa macam-macam ya. Itu maksudnya. Nah, demikian juga untuk kotangan. Kalau kotangan X, ya aksen apa? Min kosekan kuadrat X. Nah, kalau Y adalah kotangan U, maka Y aksen apa? Min kosekan kuadrat U. Jangan lupa kali U aksen yang nilainya sama dengan DU per DX. Sudah jelas? Itu yang penting tahu ya. Baik. Nah, kalau sudah jelas itu. Nah, baru kita lihat hubungan. Minggu lalu kita sudah jelaskan bahwa arcus sin tambah arcus cos adalah pi per 2 radian. Ada kan? Wah, kita lihat. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Nah, ini dia nih. Tuh, coba lihat. Ini saya tayangkan yang minggu lalu punya. Ada arcus sin tambah arcus cos pi per 2. Kemudian kita misalkan yang pertama adalah alfa, yang kedua beta. Kemudian sini enggak? Alfa adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X. Sehingga sinus dari sudut pusat alfa adalah X. Kan gitu kan? Beta, kita misalkan arcus cos X sama dengan beta. Beta adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya X. Sehingga kosinus dari sudut pusat beta adalah X. Kita sama-sama X, maka sin alfa dengan cos beta. Ya nak? Cos beta di kuadran pertama, ini di kuadran pertama ya. Ini di kuadran pertama, maka sin alfa adalah cos alfa adalah sin 90 derajat kurang beta. Nah, di kuadran pertama, cos beta, sin 90 derajat kurang beta kan sin cos beta. Atau kebalikan juga cos 90 derajat kurang beta adalah sin beta kan gitu ya. Nah, sin sama dengan sin. Jangan dicoret ya. Sudutnya sama. Ya udah. Oke, ini sama juga ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Ini saya save dulu takut kacau. Ya. Baik. Sin sudah, kita masuk ke. Nah,
Sekarang kita membuktikan bahwa arkus tangen X ditambah dengan arkus dari kotangen X itu juga pi per 2 radian. Mengapa dia pi per 2 radian? Nah, ini kita misalkan dengan alfa. Ini kita misalkan dengan beta. Jadi misalkan terserah ya. Mungkin ini alfa sama dengan arkus tangen X ya, atau dibalik sama aja ya. Beta adalah arkus kotangen X. Coba perhatikan, alfa adalah sudut pusat. Berarti ini yang sering awalnya bingung ya. Alfa adalah sudut pusat dari tangen yang harganya X. Seperti ya, alfa ini adalah sudut pusat dari tangen yang harganya X. Sehingga tangen dari sudut pusat alfa harganya X. Harganya X sama dengan X. Ya. Beta adalah sudut pusat dari kotangen yang harganya X. Sehingga kotangen dari sudut pusat beta harganya X. Karena ini sama-sama X, maka nilainya sama enggak? Halo, tangen alfa sama dengan X. Kotangen beta sama dengan X. Sehingga tangen alfa sama dengan kotangen beta. Tangen alfa sama dengan kotangen beta sama enggak? Tangen dari 90 derajat dikurang beta. Ingat nih kuadran pertama ya. Kita tulis di kuadran pertama. Ini di KWD ya, kuadran pertama. Positif semua ya. Tangan sama tangan, sudutnya sama. Itu. Ini persis sama ya. Min betanya pindah ke kiri sehingga alfa tambah beta adalah 90 derajat. Apakah alfa? Alfa yang misalkan apa tadi? Alfa adalah ini, beta adalah ini, enggak? Nah, maksudnya alfa adalah arkus tangen X dan beta adalah arkus dari kotangen X. Ya enggak? Sama dengan 90 derajat adalah pi per 2 radian. Jadi inilah terbukti bahwa arkus tangen ditambah dengan arkus kotangen adalah pi per 2 radian. Jadi sebetulnya arkus kotangen adalah min arkus tangen X ditambah pi per 2. Kalau diturunkan, makanya min dari min 1 per 1 tambah S kuadrat. Min dari arkus tangen turunannya ya kan. Pi per 2 konstan, diturunkan 0. Hilang ya? Enak. Nah, kan udah maksudnya? Gini-gini. Mungkin bingung ada. Tadi kan kita tahu bahwa kalau Y sama dengan apa tadi? Arkus tangen X. Turunannya adalah apa tadi? Per 1 tambah X kuadrat. Kalau akar itu sin. Nah, kita tahu bahwa arkus tangen tambah arkus kotangen sama-sama X adalah pi per 2 radian. Sehingga kalau kita cari arkus kotangen berapa? Arkus kotangen X adalah min arkus tangen X ditambah pi per 2 radian. Enak. Kalau kita diferensialkan, berarti ini kan artinya arkus menulisnya itu diferensial itu boleh enggak saya tulis D per dx dari arkus kotangen X? Boleh enggak gitu? Artinya diferensial dari arkus kotangen terhadap X. Itu sama dengan berapa? Min. Nah, diferensial dari dx dari arkus kotangen X ditambah D per dx dari pi per 2 ya enggak? Ini konstan dari 0 ya. Sehingga ini hasilnya. Nah, ini min dari ini kan sudah ada cara diri. Ini yang di atas nih. Turunannya adalah 1/1 tambah X kuadrat. Ini hasilnya 0 nih. Ini. Maka ini hasilnya min 1/1 tambah X kuadrat. Itu alasannya. Paham? Jadi bukan berarti arkus
kotangen adalah min akus tangen saja, tapi ada tambah pi per 2 radian. Itu yang banyak lupa orang. Kalau lihat sekilas, oh kalau itu belum tanda ya. Oh sin aku kos min aku sin. Sebetulnya ada tambah pi per 2 radian. Ya. Itu yang perlu diingat. Ini question? Ada yang bertanya? Halo? Yang belakang? Ada yang bertanya? Hati-hati ya, jangan bilang akus kos adalah min akusin. Salah. Mesti ada kita tambah pi per 2 radian. Di mana hilang pi per 2 radian? Kalau diturunkan konstan kan 0. Turunan konstan adalah 0. Itu alasannya. Itukah akus kotangen berapa? Min akus tangen ditambah pi per 2 radian. Tinggal satu pasang lagi, ini ada 2 pasang kita ceritain. Satu pasang lagi apa? Tentang akus sekan dan akus kosekan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada. Kita lanjutkan. Kalau Y adalah arkus. Ya, kalau Y adalah arkus sekan dari X atau U boleh kan? Maka Y aksen adalah seper X akar X kuadrat min 1. Ini agak beda sedikit ya. Jadi hasilnya nih. Bentuk ini. Nah, apa buktinya? Ya, siapa tahu nanti di masa mendatang di antara Anda jadi dosen kalkulus. Banyak. Karena banyak yang di teknik sipil, dosen teknik sipil ngajar kalkulus. Tapi kalau ilmunya tidak kuasai gini, mahasiswa yang kritis hanya terus cecer terus kan, Pak atau Bu dari mana tuh? Nah itu. Jadi Anda siap ya. Makanya saya ajarkan ini seperti supaya Anda kuasai benar-benar. Baik. Nah ini juga sama. Kalau Y adalah arkus dari sekan yang agaknya X, apa artinya? Y itu adalah sudut pusat dari sekan yang agak X. Y itu adalah sudut pusat dari sekan yang agak X. Sehingga sekan dari sudut pusat Y harganya X. Betul nggak? Halo? Nah, dari sini kita diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? Nah, ini yang tadi pertanyaannya. Sekan Y turunannya apa? Awas, hati-hati. Sekan turunannya apa? Sekan Y kali tangan Y. Sekan kali tangan kali Y aksen. Ada belakang Y aksen itu pengganti U aksen gitu sama ya. Jadi ini turunan sekan adalah sekan sendiri dikali pasangannya. Pasangannya di mana ada sekan, di situ ada tangan Y ya, bukan X, tangan Y. Kemudian dikali Y aksen. Kemudian X diturunkan 1. Kalau U turunkan U aksen ya. Berarti U turunkan U aksen. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah 1 per sekan Y kali tangan Y. Sehingga Y aksen berapa? 1 per... Nah, sekan Y sudah tahu nih. Sekan Y sama namanya hasil. Apa nih? X, ganti X. X. Ya kan? Tinggal yang belum kita cari sini apa? Yang belum kita cari yaitu tangan Y. Benar? Apa hubungan tangan Y dengan sekan? Itu pasti itu. Apa hubungan tangan Y dengan sekan Y? Halo, tadi sudah ada. Kita sudah buktikan. Apa hubungan tangan Y dengan sekan Y? 1 ditambah tangan korak Y sama dengan sekan koreana. Tadi kan 1 ditambah tangan korak Y adalah sekan korak Y. Ingat tadi yang di awal kuliah tadi kan? Hari ini, pagi ini. Nah, 1 ditambah tangan korak Y adalah, sekan Y adalah X. Sekan korak Y berapa? X korak enggak? Halo? Kalau sekan Y adalah X, maka sekan korak Y X pangkat 2 enggak?
Ada yang tidak jelas nih? Udah jelas sih. Maka di sini sekant kuadrat Y adalah X kuadrat. Ya, nah. Diganti. Udah ya. Nah, berapa tangan kuadrat Y? Maka berapa tangan kuadrat Y? X kuadrat min 1. Berapa tangan Y? Akar S kuadrat min 1. Ganti sini. Akar tangan Y diganti dengan S kuadrat min 1. Jadi tangan Y ini, yang ini tangan Y-nya masuk ke sini. Tenang. Substitusi. Kita ganti akar. Sama sekarang sama enggak dengan yang di atas? Halo. Sama Mbak, sini enggak? Ya. Ya dari situ asal usul rumus-rumusnya, ya. Penting ini anak kuasai masalah penurunan ini sebetulnya termasuk matematik modeling, ya. Pemodelan matematika, sehingga waktu Anda buat skripsi ada penurunan rumusnya harus jelaskan. Ngapa datang dari mana ya kan? Kalau ada di sidang umpamanya tanya, loh ini formulanya ini kok jadi gini? Nah, Anda harus bisa jelaskan. Kalau dalam sidang skripsi tidak bisa jelaskan, nanti Anda ambil dari mana? Anda ambil dari buku. Itu ilmu Anda belajar kalkulus itu gimana? Itu yang bahayanya, ya. Jadi harus bisa turunkan sendiri, ya. Oke, ini bekalnya untuk Anda. Oke. Bentar lagi Y adalah arcus kosekan. Ya. Habis aku kosekan selesailah yang betul-betul arcus tuh semua fungsi siklometri, ya. Ada pertanyaan Mas ini? Halo. Kalau nggak jelas tanya ya. Kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Kalau di sini apa? Malu bertanya tidak mengerti. Hasilnya ujiannya 0,0. Kalau artinya 0,0 alias gagal. Enak, fail. Jadi harus benar-benar Anda kuasai ya. Karena lihat kakak-kakaknya yang sudah hampir selesai di akhir dari itu mereka magang ke Jepang ya. Bukan dengan lagi memang kenyataan dari dulu gitu ya. Ya, yang berangkat pasti ya dosen yang kompeten yang di bidangnya ya. Paling tidak head of programnya. Anda siapa head of programnya? Business engineering. Ya, berarti dekan Anda sendiri ya. Merangkap ya. Dekan beliau dekan dari fakultas apa? Binus Aso School of Engineering ya. Bahasa, dosennya bahasa. Baik, kita teruskan. Sudah selesai nih? Sudah belum? Sekarang yang Y sama dengan kosekan arcus. Y sama dengan arcus kosekan atau CSC boleh X. Maka turunan pertamanya berlawan tanda min 1 per X akar X kuadrat min 1 ya. Jadi ini. Caranya sama aja, cuma ya. Nah, Y sama dengan arcus kosekan X. Artinya Y itu adalah sudut pusat dari kosekan yang harganya X. Sehingga kosekan dari sudut pusat Y harganya X. Nah, ini yang perlu Anda tahu. Ya. Nah, baru ini kita diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. Maka apa? Nah,
Turunan kosekan apa? Kalau tadi turunan tangan adalah tangan sendiri kali pasangannya. Turunan sekan apa? Turunan sekan adalah sekan sendiri dikali pasangannya. Nanti Anda belajar integral dengan substitusi trigonometri. Itu pasangannya apa? Ada pasangannya, 3 pasang. Di mana ada sin, di situ ada cos. Atau kebalikan, di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Itu cuma bedanya, kokoriko, koko. Hingga turunan kosekan adalah min koko. Min kosekan kali kotangan. Ya, min koko. Matematik itu banyak jabatan keledainya. Anda sudah belajar sin dalam kurung A plus B apa? Sin kokosin. Sudutnya AB-AB. Ya. Tapi adakah buku lain sin kosin kos, tapi sudutnya ABBA. Sama juga. Terbalik. Ya. Kemudian yang ada dulu sebelumnya Anda atau yang kakus 3 tuh. Sin tambah sin apa? Sin tambah sin, 2 sin cos. Sin kurang sin. Sebaliknya, 2 kosin. Ya, sin tambah sin, 2 sin cos. Sin kurang sin, dibaliknya, 2 kosin. Paling gampang, cos tambah cos, 2 cos cos. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Itu jembatan keledainya. Baru sudut pertama setengah kali jumlah, setengah dalam kurung A plus B. Sudut kedua, setengah kali selisih. Setengah dalam kurung A min B. Itu kebalikannya lagi, dibalik aja ya. Ya, itu belajar banyak Bang. Baik. Nah, jadi kosekan sebenarnya apa nih? Min koko. Min koko artinya min kosekan Y kali kotangan Y. Jangan lupa Y aksen. Kalau Y aksennya nggak ada, apa yang mau dicari? Y aksen itu adalah DY pada X. Ya enggak? Nah, X diturunkan 1. U diturunkan U aksen. Ya. DU pada X. Oh, udah. Baik. Nah, berapa Y aksen? Y aksen adalah 1 dibagi min kosekan Y kali kotangan Y. Nah, plus bagi min enggak? Min 1 per kosekan Y kali kotangan Y. Ya, di mana kosekan Y-nya sudah tahu berapa? X, ya enggak? Kosekan Y kan nih, X. Berarti kosekan Y boleh ganti enggak? Kita ganti. Jadi Y aksen adalah min 1 per X. Sehingga yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kotangan Y. Apa hubungan kotangan Y dengan kosekan Y? Oh. Yang tadi kita ada buktikan juga yang saya kelupaan itu apa? 1 ditambah kotangan kuadrat Y sama dengan kosekan kuadrat Y. Ya enggak? Lupa ya. 1 ditambah kotangan kuadrat Y adalah kosekan kuadrat Y. Nah, 1 ditambah kotangan kuadrat Y. Kosekan Y adalah, nih, kosekan Y adalah sama dengan X. Sehingga sini apa? Kosekan kuadrat Y adalah X kuadrat enggak? Halo? Ini kita masukkan ke sini. Boleh enggak? Sehingga terjadi ini sama dengan X kuadrat. Kalau gitu berapa kotangan kuadrat Y? X kuadrat. Satunya dari kiri pindah ke kanan. Berubah tanda. Ya nak? Min 1. Berapa kotangan Y? Akar. X kuadrat min 1. Nah ini masuk ke sini. Akar. Ini ya kotangan Y-nya ya. Kotangan Y yang di sini. Nih. Substitusi sini ya nak? Diganti sini apa? Kotangan Y adalah akar X kuadrat min 1. Cocok nggak? Turunan dari
Akus kosekan adalah min 1 per X, penyebutnya X kali akar S kuadrat min 1. Ayo boring? Ini masih basic ya. Mungkin Anda di jurusan teknik industri, saya kebetulan ngajar juga sekarang, sampai kalkulus 3. Saya ngajar kalkulus 3 sekarang di kelas LC, LB berapa tuh? Ya, kalkulus 3 di teknik industri. Anda kan jurusan teknik industri. Programnya Business Engineering. PDI juga sama tuh. PDI itu jurusan teknik industri, program Product Design Engineering. Are, jurusan apa? Sistem komputer atau computer engineering. Program ARE, otomotif robotik engineering. Jadi ini mesti tahu, jangan salah paham, salah pengertian. Ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke berikutnya, yaitu apa hubungan arkus apa? Terakhir ya, arkus sekan X ditambah arkus kosekan X itu sama dengan pi per 2 radian. 3 pasang ya. Akus sin tambah akus cos pi per 2. Akus tangan tambah akus tangan pi per 2. Halo boy, sudah berlayar ke Pulau Kapuk? Friend, neighbor. Sampai mana berlayarnya? Ke Pulau Kapuk. Ya, ya, oke. Sekarang ini kita misalkan dengan alfa, ini kita misalkan dengan beta, sama ya. Sehingga ya misalkan ya alfa sama dengan arkus dari sekan X. Yang satu lagi, misalkan beta adalah arkus dari kosekan X. Ya. Oke ya. Alfa adalah sudut pusat dari sekan yang agak X. Sehingga sekan dari sudut pusat alfa harganya X. Harganya itu sama dengan ya. Beta adalah sudut pusat dari kosekan yang harganya X. Berarti kosekan dari sudut pusat beta ada harganya X. Karena ini sama-sama X, akibatnya apa? Sekan alfa sama dengan kosekan beta. Enak. Sekan alfa sama dengan apa? Di kuadran pertama, ya, ini di kuadran pertama, maka kosekan beta adalah sama dengan sekan dari 90 derajat dikurang beta. Sekan sama dengan sekan. Boleh coret? Tidak boleh. Aduh, sama len sama dengan len. Len boleh coret? Tidak boleh. Kan bukan perkalian. Kalau perkalian boleh coret. Jadi kalau len sama dengan len, hilangkan lennya. Ini juga hilangkan sekannya. Sudutnya sama. Jadi berarti sudutnya alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Kemudian min betanya pindah ke kiri, alfa tambah beta adalah 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Ini alfanya, ini betanya. Udah, masukkan. Berapa alfanya? Arkus sekan X. Apa beta? Arkus kosekan X. 90 derajat berapa radian? Pi per 2 radian. Udah. Jadi udah terbuktilah bahwa arkus sekan tambah arkus kosekan adalah pi per 2 radian alias 90 derajat ya. Jelas sampai sini? Pembuktian ini ya, silakan. Beta, oh alfa beta itu. Itu pemisalannya untuk memudahkan hitungannya. Kalau kita nggak misalkan apa, gimana membuktikan ini? Coba. Yang gimana di baris berapa? 1, 2, 3, 4, baris 4 itu. 5, ini.
supaya anak tidak keras. Saya tahu kalau IPS itu bukan maksudnya ilmunya agak terbatas karena dia difokus ke ilmu sosial dan ekonomi. Ya. Kalau IPA itu nama sih apa itu sosial. Saya itu yang dulu IPA itu ilmu pengetahuan alam ya. Kalau dulu saya aspal sos ilmu sosial gitu. Ilmu sosial itu masuk ke ekonomi, politik, hukum, masuk art semuanya. Nah di sini gambarnya, kita coba. Ini sedikit ngulang ya. Jadi dasarnya ini. Ini sudutnya 90 naik. Ini 0 derajat, ini 90 derajat enggak? Ya kan? Oke. Kalau ini adalah sudutnya alfa, ini 90 derajat kurang alfa enggak? Oke. Ya, misalnya saya ambil contohnya ini A. Gini. Oke. Di hadapan sudut ini alfanya apa? Y. Ini sampai sini adalah X. Ini adalah R. Itu enggak? Itu ngerti ya? X, Y, X apa namanya? Absis. Y itu ordinat. R itu adalah berdasarkan rumus Pitagoras. Ya kan? Jadi, kemudian Anda lihat sini. Kalau saya tulis ini tadi itu apa tadi? Oh, beda. Nanti Anda lihat. Benar enggak gitu? Kalau sin, coba ya, sin. Sin alfa berapa? YPR enggak? Oke. Kalau ini Y, sini Y juga enggak? Ini kan sama panjang sama ini. Terus yang ini sama panjang sama ini. Berarti ini X juga kan? Oke. Kalau ini sudutnya adalah 90 derajat kurang beta. Ya. Coba Anda cari. Kosinus 90 derajat kurang alfa berapa? Kosinus dari sudut ini. Kosinus dari sudut yang kuning nih. 90 derajat kurang beta adalah kosinus adalah apa? Y dibagi R. Nah. Di hadapan sudut kan harusnya Y. Tapi ini karena ini X ini sama besar atau ini 4 segi panjang. Ini X, ini X, ini Y, ini Y. Kan? Nah, yang dimasuk kosinus bukan di hadapan sudut. Di hadapan sudut itu sin. Proyeksinya. Proyeksi ini R itu adalah garis yang diproyeksikan. Proyeksinya Y. Ya kan? Hasil Y. Jadi cos itu adalah Y per R. Apa enggak? Y per R. Cos. Cos ya. Anda lihat nih, ya, Anda lihat dari sini apa? Ternyata, Anda lihat ya, dari gambar ini mungkin di SMP Anda jelaskan nih. Berarti kosinus dari 90 derajat kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Karena nilainya YPR dua-duanya. Kan jelas? Nah, apapun misalnya kalau saya bikin nih sin dari 90 derajat kurang alfa apa? Hasilnya cos alfa. Itu enggak kalau kosekan sekan, tangan kotangan, itu pasangannya itu. Sudah lengkap enggak? Tadi masalah apa yang ini ya? Nah, yang tadi sebelumnya apa tadi? Ini. Oh, sekan. Baik, kita lihat ya, sekan itu apa? Coba dari gambarnya ya. Sekan beta. Beta itu alfa, angka alfa sama ya. Sekarang sekan alfa. Sekan alfa berapa? Sekan adalah kebalikan cos. Cos itu rumusnya apa? Cos adalah X per R. X per R. Sedang sekan kebalikannya. Balik dong, dibalik. X per R menjadi R per X. Itu enggak? Oke, sekarang Anda lihat lagi
kosekan dari 90 derajat kurang alfa. Coba. Kosekan. Kosekan adalah kebalikan sinus. Kalau sin untuk yang ini yang kuning nih, sudutnya 90 derajat kurang beta, tadi sin adalah XPR. Nah. Di sini boleh deh. Sin 90 derajat kurang alfa adalah XPR. Ya, ini ya, lihat di sini. Ya kan? Di hadapan sudut ini sin biasanya. Jadi XPR. Jadi kalau kosekan, oh ya saya tanya, mengapa kosekannya sepersin? Karena sin kali kosekan 1. Nah. Ya, 1. Jadi berarti kosekan adalah sepersin. Sepersin dibalik. X per R menjadi R per X. Sama nah. Saya tanya sama nih. Akibatnya ini apa? Kosekan dari 90 derajat kurang alfa sama dengan sekan alfa. Sebetulnya ilmunya ini gini, ini kuncinya itu harusnya sebenarnya ya. Di SMA itu Anda diajar gini enggak? Bentuk sudut itu adalah alfa plus K dikali 90 derajat. Tinggal lihat K-nya. Kalau K-nya genap, maka fungsi trigonometrinya tetap. Fungsi trigonometri tetap sama. Tapi kalau K-nya ganjil, maka fungsi trigonometrinya berubah. Ya. Penerapannya itu. Halo. Penerapan enggak? Kalau misalnya bikin gini, saya tanya, sinus dari berapa ya? Sinus dari misalnya 250 derajat. Nah, ini sama dengan apa nih? Sinus dari, ini di koran ketiga kan? Koran ketiga rumusnya apa? Koran ketiga 180 derajat min plus alfa kan kuadran itu dibagi 3, kuadran pertama, kuadran kedua, 4. Ini ketiga, ini 4. Kuadran pertama adalah alfa, kuadran kedua 180 derajat min alfa, kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa, kuadran keempat 306 derajat min alfa. Ya, nah, ini berarti sama dengan sin apa nih? Sin 180 derajat ditambah 70, betul. Orang ketiga untuk sin tandanya apa? Sin tan cos. Ini enggak? Plus ini sin tan cos. Ini campuran kerjanya ya. Artinya sinnya plus di 12. Cos itu plusnya di 14. Kuadran 14. Tangan itu silang 13. Nah, karena koran ketiga untuk sin plusnya di sini 12. Berarti koran 34-nya ya sin itu artinya koran 12, yang lainnya min. Berarti koran ketiga min lah. Negatif min alfa. Jadi min sin 70. Nah, kalau ini kita jadikan dalam bentuk apa? Bentuk yang saya tulis dari ini, bentuk ini. Coba Anda lihat. Ini yang Anda belajar biasa pakai ini. 250 derajat itu sama dengan sinus dari berapa ditambah ini berarti kan 70 derajat ditambah 2 kali 90. Nah. Atau ini ya, atau dibalik ya, boleh nggak? Boleh dibalik aja, dibalik supaya nggak bingung. Kita balik, jadi 2 kali 90 derajat ditambah sisanya 70 derajat. Tanya, K-nya ganjil atau genap?
Genap. Kalau genap, tanda fungsinya tetap. Jadi kalau sin tetap sin. Kemudian dia tanda kodanya. Di koran ketiga apa? Koran ketiga sin adalah negatif. Alfa ini alfanya 70 derajat. Ngerti maksudnya? Kalau K-nya itu ganjil 1, 3, 5, 7 gitu. Berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan. Sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Gitu ya. Tinggal itu aja. Sekarang ngerti. Sekarang coba lihat yang tadi. Pertanyaan Anda kan tadi itu ya. Apa tadi? Sinus dari mana tadi yang sebelumnya? Ini. Nah, tadi yang sebelumnya ini. Sekan ya, sekan sekarang. Sekan 90 derajat kurang alfa. Ini artinya sama nggak? Sekan dari 2 dikali 90 derajat, itu enggak? Ditambah min alfa, itu enggak? Halo? Min alfa. K-nya apa sini? K-nya genap. Kalau genap tetap sekan. Dari sudut min alfa, sudutnya min alfa. Tandanya di kuadran, ini kuadran 1 ya. Kuadran 1 semua positif. Ingat nggak? Kuadran 1 selalu positif. 90 derajat kurang alfa kan berada di kuadran 1. Positif ya. Nah, sekan sama cos sama enggak tanda? Sudut min alfa itu adalah di kuadran keempat. Halo? Min alfa itu letaknya di kuadran keempat. Untuk kosinus atau sekan, positifnya di kuadran, tadi apa? Sin tan cos. Sin tan cos berarti apa? Sin tan cos tadi. Ini. Sin tan cos, cos itu di kuadran 1,4 positif. Positif. Berarti min alfa di kuadran keempat. Positif enggak di sana? Nah, ada rumus. Cos min alfa apa? Cos min alfa adalah cos alfa enggak? Kenapa? Karena di kuadran keempat cosnya cos atau sekan positif. Karena positif. Maka di sini sekan min alfa adalah sekan alfa. Kan lengkap maksudnya yang tadi yang Anda yang tanya itu yang ini kan tadi. Mana? Itu kan? Halo? Gak jelas ya? Saya nggak tahu itu pernah dijelaskan di SMA. Harusnya di SMA yang terjelaskan masalah itu. Ya. Oke? Ya, dulu saya juga ngajar SMA 2 tahun. Ya. SMP setahun. Oke. Baik. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan nih. Ya. Kita 10 nanti ya. Setelahnya saya jamnya harus pasang beker di kondak. Saya lupa. Kadang-kadang keasikan ngajar saya lupa. Iya. Jam 10 berarti jam 10 ya. Jam 10 saya pasang alarmnya. Oke. 26 menit lagi. Baik. Sudah sebuti area tiganya. Selesailah sudah semua arkus. Nah, ada soal latihan. Nah, itu lagi. Anda dengan soal latihan udah teriak. Nah, yang ini soal latihannya di nih, tugas kalkulus kan saya pernah kirim Anda ya. Itu banyak dalam itu. Yang mana? Nah, ini dia. Dia ada turunan log apa ya? Copy, kita masuk ke hari 1 Oktober. Hari ini adalah hari kesatuan Pancasila. Betul kan? Kemarin 30 September apa? Ya, G30S. Gerakan 30 September. Gestapu.
Oke, sampai sini. Ini yang latihannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Tidak usah catat. Nanti itu kan sudah ada yang saya kirim tugas kan tuh. Sudah ada di tugas-tugas yang saya kirim itu. Ada semua tuh. Baik, kita lanjutkan dengan mendiferensiakan fungsi tersusun. Ya. Oh, ngapa? Hah? Di saya sudah kirim kan? Astaga. Dalam bentuk PowerPoint itu saya kirim tugas-tugas itu kan. Supaya Anda saya ambil mudah ambilnya situ kopi masuk situ. Baik. Sudah, ya saya catat lah. Ya kan nanti itu dikasih juga. Ya paling lama malam karena saya pulang dari sini jam 5, saya kadang-kadang sampai jam 7 kurang seperempat. Macet ya. Baik, ini tadi sudah ya. Taman Aries Muria, Jakarta Barat. Jakarta Barat itu luas loh. Ya, ya Taman Muria tetangga seberang sini Taman Kebun Jeruk, ke sini tol, seberangnya lagi Puri Kencana. Puri Kencana itu sebetulnya Taman Aries dulu. Karena tanah Taman Aries dipotong oleh jalan tol Jakarta Merak. Dipotong sehingga Taman Aries yang terpotong yang daerah Puri yang namakan Puri Kencana. Mengapa? Harganya dengan Puri Indah. Karena Taman Aries itu lebih murah dari Puri Indah. Ya. Jadi politik bisnis itu gitu. Daerahnya tinggi, dipotong tol, nah ikut daerah yang sebelah sini. Jadi harganya sama dengan Puri Indah. Yang Ariesnya lebih rendah harganya. Jadi yang di Taman Aries nih. Baik, saya teruskan. Ini masuk dengan mendiferensialkan fungsi tersusun ya. Mendiferensialkan ya fungsi tersusun. Tersusun atau nama lainnya fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Mungkin Anda ingat ada lambangnya itu F bundaran G. Ada lambang Anda ingat F bundaran G dari fungsi X yang dikejar belakang dulu F dari GX. Betul enggak gitu? Ya. Itu fungsi komposisi ya. Tapi di dalam hal ini cerita yang di SMA ya. Di SMA Anda belajar. Kemudian yang di sini kita Y adalah fungsi Z misalnya. Terus Z-nya adalah fungsi X. Nah, nanti ini Anda kenal dengan aturan rantai, chain rule. Pernah dengar chain rule? Rule aturan, chain rantai. Jadi aturan rantai. Nah, Anda tahu turunan Y terhadap Z apa? Turunan Z terhadap X apa? Turunan Y terhadap Z adalah DY per DZ. Ini satu variabel ya. Kalau dua variabel atau lebih pakai do. Kayak delta kemudian sedikit. Ya, do. Do Z per do X. Itu kalau dua variabel. Nah, turunan dari Z terhadap X apa? DZ per DX. Apabila ini dikalikan, apa jadinya? DY per DZ dikali dengan DZ per DX. Jadinya apa? Nah, rantainya ini DZ DZ. Ini satu rantai. DZ DZ. Sehingga tinggal apa? Kalau itu dicoret tinggallah DY per DX. Nah, tinggallah ini DY per DX. Yang aliasnya Y aksen. Paham ya?
Halo, ini satu rantai. Bisa kadang yang seperti rantai ini yang kita biasa pakai misalkan, ya enggak? Di SMA kan sering pakai misalkan. Nah, rantainya bahwa Y aksen atau DY per DX itu adalah bisa DY per DP kali DP per DQ kali DQ per DQR. DR kali DR per DS kali DS per DX. Bisa gitu ya. Jadi rantainya banyak nih. DP, DP, DQ, DQ, DR, 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 DS. 1, 2, 3, 4. Berarti pemisalan 4 kali itu. Ya. Ini disebut aturan rantai atau chain rule. Ya. Chain rule. Rule aturan, chain rantai. Disebut aturan rantai. Kadang-kadang disebut tali rantai. Ya. Paham? Ya, chain rule. Sebenarnya rumus-rumus diferensial yang Anda pelajari itu semuanya chain rule tuh awalnya tuh, ya kan? Yang kali U aksen itu chain rule tuh. U aksen itu kan DU per DX, kan U pakai misal U. Nah, waktu Y adalah fungsi U, turunan Y ada U apa? DY per DU. DY per DU kali DU per DX, DU coret. Ya, tinggalnya DY per DX. Nah, yang coret itu rantainya. Chain rule, itu enggak? Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi kalau Anda misalkan Y sama dengan apa? U adalah fungsi X, maka turunan U pada X apa? DU per DX. Kalau Y adalah fungsi U, maka turunan Y tada U apa? DY per DU. Kalau ini dikalikan, apa jadinya? Halo? DU per DX dikali, oh terbalik ya. DY dulu tuh. DY per DU dikali DU per DX. Nah, DU-nya kan rantainya, chain rule-nya. Itu enggak? Maka tinggal apa? Tinggallah DY per DX saja, ya kan? Nah, ini yang alias ya aksen. Paham ya? Ya, ini yang aturan rantai itu. Ya, chain rule. Oke, sampai sini jelas? Nah, kita bisa sebetulnya yang di SMA ada kenal dengan misal itu sebetulnya. Tapi enggak pernah sebut chain rule. Ada yang sebut, ada enggak tergantung gurunya. Enggak ada ya? Oh, enggak ada ya. Ya, sekarang ada kan? Baik. Jadi misalnya Y ya. Ngerti ya? Itu maksudnya ini satu rantai itu berarti satu kali misal. Kalau ada 4 rantai, 4 kali misal, panjang jalannya. Nah, maka orang cenderung gini, kalau Y adalah fungsi U, gitu, fungsi U, maka umumnya ditulis apa? Y aksen adalah fungsi aksen U ya fungsi aksen U aja kan? Turun aja. Kali U aksen. Nah, itu. U aksen itu yang adalah DU per DX. Ya enggak? Nah, fungsi aksen U ini apa? Turunan Y dari U berarti DY per DU. Yang tadi itu. Ini rantai. Ya enggak? Paham misalnya? Jadi kita biasanya langsung aja ya. Jadi kalau ada misalnya Y adalah sin U, gitu. Y adalah sin U, maka Y aksen apa? Turunan sin U apa? Turunan sin U adalah cos U kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX. Nah, oke ya, ini yang langsung. Kalau nggak langsung, tahu kan? Oke. Jadi ada contohnya. Y sama dengan sinus dari apa nih? X kuadrat tambah 3X ditambah 5 misalnya. Nah, kalau Anda langsung gimana? Seperti atas tadi. Maka Y aksen adalah apa? Turunan sin U apa? Sin U-nya. Sin U adalah cos U. Itu enggak?
cos U, atau pakai cara misal ya. Oke, Anda lebih gampang pakai cara misal. Kita pakai cara misal ya. Ini Anda misalkan dengan U. Ya, misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 5. Maka DU pada X apa? Halo? Hah? 2X ditambah 3 ke 1 tambah 0. Betul nggak? Ini kan N-1 nih. Gitu. N kali X pakai N-1 enggak? Jadi 2X. Ya enggak? Tambah 3. Nah, kalau ini Y adalah sin U. Halo? Ini cenderung. Cenderung itu sebetulnya cara misal ya. Halo? Y adalah sin U. Maka Y aksen apa? Turunan sin U apa? Cos U. So, mungkin kita pakai. Sorry. Turunan Y tadi kan DY per DU. Hasilnya apa? Dalam U ya. Sin U tunanya cos U. Nah ini dapat ini dapat lagi ini. Nah gabung sekarang. DY per DU dikali DU per DX. Cenderungnya mana? Ini kan. Nah ini sama dengan DY per DX. Ya, DY per DX atau Y aksen. Nah berganti. Berapa DY per DU-nya? Cos U. Berapa DU pendeknya? 2X plus 3. 2X plus 3 letak di depan. Ya. Kali cos U. Wah, U itu apa tadi ini misalnya U-nya ini nih. U-nya nih. U-nya adalah X kuadrat tambah 3X plus 5. Ini sebetulnya cara misal. Yang Anda pakai cara misal itu chain rule. Tapi tidak pernah disebut chain rule sana. Misal, cara misalnya aja bilang kan. Oke ya, itu sebetulnya itu. Nah, kalau langsung, ya langsung pakai rumus aja. Sin U turunnya cos U kali U aksen. Selesai ya. Bang, ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Adakah pertanyaan? Ini Kus. Ya. X kuadrat turunnya berapa? X kuadrat. Kan rumusnya X pangkat N turunnya N kali X pangkat N min 1. Nah, kita udah buktikan. X pangkat N turunnya N kali X pangkat N min 1. Jadi kalau X pangkat 2, 2 kali X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 tidak ditulis. Ya, langsung 2X saja, bukan 2X. Paham ya? Nah. Ya. Apa? Ya, U-nya diganti, substitusi diganti. Ya dong, kalau cos U tadi U-nya kan kita misalkan. Turunan sin U kan cos U. Nah, U-nya X kuadrat tambah 3X tambah 5 kan. Ya, diganti. Nah, ini yang saya contohkan. Sudah belum? Ini sudah? Belum ya? Berikutnya saya langsung. Nah, jadi dalam ujian Anda mau pakai misal boleh, Anda tidak mau pakai misal juga boleh. Jadi terserah. Bebas ya, artinya tidak harus kaku gitu ya. Baik, jadi kalau langsung nih, Y sama dengan sin dari apa tadi? X kuadrat ditambah 3X ditambah 5. Ini U-nya kan. Terus Y aksen apa? Y aksen adalah cos U-nya salin nih. X kuadrat tambah 3X plus 5 kali apa? Kali U aksen. X kuadrat plus 3X plus 5 aksen. Yang kita turun itu kan aksen ya. Aksen, ya nak? U aksen. Nah, U aksennya berapa? Misalnya nih, kosinus dari X kuadrat tambah 3X plus 5 dikali dengan berapa nih? Ya, X kuadrat 2X, ya nak? Tambah 3 ke 1, 3 kan? 5, 0 nak? Ini kan 2 kali X pangkat 2 kurang 1 ini 1. 3 kali 1, 3. 5, 0.
Terus 2x plus 3 letak di depan. 2x plus 3 letak di depan. Dikali, nah, salin kosinus U-nya. X kuadrat tambah 3x plus 5. Ini direct. Jadi sebetulnya cenderung itu indirect. Ya, pecahan satu-satu kan. Nah, seandainya rantainya ada 5, berarti 5 kali misal. Mampu nggak? Jadi kita bayar langsung aja daripada pusing-pusing gitu. Tapi jangan sampai salah. Gitu. Ini seperti di dalamnya ada lagi aksennya. Di dalamnya ada aksen lagi. Terus gitu kan. Selama masih ada aksen, turunkan terus. Aksennya nggak ada, selesai. Kan tadi, ya, depannya tadi saya tulis apa? Sin U turunnya cos U kali U aksen. Ya kan? Ini rumus umum yang biasa dipakai gitu ya. Sin U turunannya cos U kali U aksen. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Oke. Kalau sudah, kita nah, berikutnya sudah lagi mendiferensialkan fungsi berpangkat fungsi U pangkat V. Fungsi berpangkat fungsi. Saya pernah belajar di SMA ya. Sin X dalam kurung berpangkat tangan X. Atau yang lebih ekstrim lagi, X berpangkat X berpangkat X berpangkat X sampai punya X 4, 5. Gitu. Itu ekstrimnya. Anda harus kerja keras nih. Ya, di Untar juga sudah lama juga. Di Untar saya lihat teknik informatika masih terima dari IPS juga. Tapi mereka harus kerja keras. Kalau basicnya kuat, nggak apa-apa sih. Ada agak yang sebetulnya dia bisa masuk IPA, tapi dia maunya masuk yang apa IPS. Masuk IPS, mungkin ya awalnya masih senang ekonomi gitu ya. Tapi kemampuannya ada. Nah, ada masalah. Ya, tapi kalau dia lemah, tak bisa itu saya bilang mesti kerja keras. Si belajarnya lebih banyak. Ya. Coba belajar dari yang ya saya akan jelas detail gitu ya. Coba ya. Baik, kita berikutnya yang lanjutannya adalah ini mendiferensialkan fungsi berpangkat fungsi ya. Mendiferensialkan ya, silakan. Ya. Mendiferensialkan Y sama dengan fungsi X berpangkat GX. Atau berbentuk U berpangkat V. Fungsi berpangkat fungsi. Ini pasti SMA belum dapat. Nah, dapat enggak? Fungsi pangkat fungsi. Nah, nanti turunan pertamanya apa? U pangkat V. Kalau Y adalah U berpangkat V, maka Y aksennya adalah U pangkat V sendiri dikali dengan fungsi pangkatnya aksen dan fungsi dasar ditambah pangkat berdasar dikali dengan ini jangan dihafal, nanti saya ajar turun-turunannya ya. Dikali dengan dasar aksen. Kalau lihatnya mengerikan ya. Ini baru seberapa nih? Dulu saya alami di S2 di UI, itu rumusnya itu banyak, ujiannya close book lagi, mati dan ya benar. Tahu caranya? Seperti kita belajar nulis. Rumus tuh sampai 25 kali itu. Tapi tak hafal sendiri. Baru cara gitu, tidak ada cara lain. Kalau ada jembatan keledai ini lebih enak kan? Nah, belajar fisika kuantum. Ya, fisika kuantum itu banyak yang lulus. Mahasiswa, bapak-bapak, sebagian dosen yang ikut kuliah juga. Rumus segitu banyak, saya kadang mikir gimana ya itu caranya.
Kalau Anda sering nulis itu kan kesan kayak terekam berulang-ulang ya. Nah, ini cara buktinya sama ya. Kalau dulu U per UV pakai len enggak? Y dengan UV diturunkan dapat UV tambah UV ujung aksen. Saya sebutnya pakai len kan. Len itu logaritma dalam pokok E. Loh, kemarin saya buktikan. Bukan di SMA, bukan. Nah, ini juga pakai len nih. Jadi berarti buktinya kita gunakan len ya. Jadi len kiri sama dengan len kanan. Apa yang terjadi? Sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Nah, ingat log A, ingat log A pangkat N, pangkatnya boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Nah, N kali log A, betul nggak? Pangkat, pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Bolak balik kan? Pangkat bawa ke depan sebagai pengali. Pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Itu dalam kimia apa? Ilmu keseimbangan. Ingat H2 tambah O2 hasilnya H2O. Air, ya kan? Hidrogen tambah oksigen hasilnya air, gitu ya. Ya, keseimbangan. Nah, ini berarti len Y ya. Len Y adalah V kali len U. Ini baru berubah wujud, berubah bentuk. Ya, berubah bentuk, ya. Kemudian ini kita diferensialkan terhadap X ya, diferensialkan nyamuk. Diferensialkan terhadap X. Apa terjadi? Len Y tunanya apa? Len Y tunanya apa? Len U tunanya seper U kali U aksen. Len Y apa? Seper Y kali Y aksen. Ya nah? Ada Y aksen ya. Nah, V kalian U betul apa kalian enggak? UV. Kalau UV turunnya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kan gitu kan? Ini sama kan nih? Kita buat V kali len U ditambah V kali len U. Perkalian kan? V kali len U tambah V kali len U. Ujung-ujung aksen. Yang kita turunkan itu kan aksennya. Yang ada aksennya. Yang kita turunkan yang ada aksennya. Ya kan? Yang sekuning itu. Nah, kita turunkan berapa nih? Ini boleh nggak tulis Y aksen per Y? Sama dengan V aksen? Ya V aksen kan? Kali len U ditambah V kali len U turunnya apa? Seper U kali U aksen. Sampai situ jelas? Ini jangan dihafal rumusnya ya, tapi turunkan. Ya. Coba kalau kita bisa turunkan, dimanapun Anda berada bisa turunkan. Tapi kalau Anda hafal sekarang seminggu lagi, apalagi sebulan lagi, lupa semua. Ya. Ini ngerti ya? Kemudian Y-nya dilakukan kali Y-nya dilakukan kali silang ya. Y-nya ini Anda lakukan kali silang. Ke situ. Ya ini ya Kak, ini. Saya kadang kalau hafal gitu besok lupa gitu. Jadi lebih baik kita turunkan sendiri. Fokus dulu ya. Nggak apa-apa sebentar. Masih bisa kita teruskan. Oke. Nah kemudian Y-nya kali silang ya. Sehingga jadi apa? Kalau Y dikasih silang, Y aksen adalah Y kali semua tuh. Kasih kurung siku aja. Berapa? Halo? Jadi Y aksen adalah Y dikali semua tuh. Salin tuh. Mana tuh tadi? Ini tadi V aksen len U tambah ini V per U kali U aksen tadi. Ini kita boleh digabung nih. Jadi V aksen
V aksen ln U ditambah V per U kali U aksen. Itu enggak? Halo? Nah, Y itu apa? Y itu soal kan? Halo? Y itu kan soal nih. Kita salin. Soalnya U pangkat V. Ganti. Jadi kita ganti. Y-nya kita ganti dengan. Kok dicoret. Y-nya kita ganti dengan U pangkat V. Ya, kita ganti ini. Sehingga Y aksen adalah U pangkat V dikali dengan V aksen ln U ditambah V per U kali U aksen. Nah, inilah turunan dari U pangkat V tadi. Sudah paham yang ini tadi? Jadi ini. Nah, mungkin contoh yang paling gampang X pangkat X. Itu paling gampang. X pangkat X. Tapi yang ekstrimnya X pangkat X pangkat X pangkat X. Ada 4 X. Mau 5 bisa juga ya. Oke. Di contoh kita lihat yang gampang dulu ya. Contohnya adalah Y sama dengan X pangkat X. Nah, kita pakai rumus. Berarti U-nya adalah X, V-nya X. Nah. Jadi kalau U-nya adalah X, maka U aksen apa? X juga. X aksen 1. Itu enggak? Aksen 1 kan? Nah, kalau V adalah X, V aksen berapa? 1 juga kan? Ya. Kita masuk sini. Sesuai bentuknya, ini lihat rumus ini ya. Maka Y aksen adalah E pangkat X sendiri. Kita enggak? Kalau mau masuk sini boleh V aksen, berarti V-nya adalah X V aksen 1 ya. Kita mau ikut rumus ini boleh ya, pakai ini boleh. V aksen berapa? 1 kali ln U ditambah V-nya adalah X, U-nya adalah X, aksen. U aksen berapa? 1 juga. Sehingga Y aksen berapa? E pangkat X, gitu kan? Dikali dengan 1 kali ln, U-nya diganti, sorry. U-nya diganti dengan X, ya. U ganti X. Jadi 1 kali ln X ditambah 1 per X ini 1 kali 1, 1. Selesai. Ini sederhana. Sederhana. Bagaimana kalau ya itu. Nah ini kita 10 sebentar lagi istirahat. Saya absen dulu ya. Ya boleh, enggak apa-apa. Nanti Anda kasih tahu deh. Attendant. Aurelius Jovan Gani. Baik. Pak. Jangan aku langsung lupa apa-apa. Ya. Forget to do. Terus Benedictus Brian Tuwaidan. Baik. Hah? Oke juga. Brighton Kevas Lipo Putra. Ini banyak forget semua nih. Bahaya kalau forget. Terus Brian Chandra Setiawan. Ngapa? Errol. Errol itu tulisnya sini adalah Venus Access Connection Fail. Kemudian Diandra Tisto Parahita. Hah? Bentuk apa? Lupa. Tadi lupa ya? Berarti forget. Terus satu lagi terakhir. Rafael Kusuma. Ini yang sakit ya? Ya. Ini sudah semua. Yang lainnya sudah contek semua warna oranye, berarti aman. Dan ini ada season lock.
Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau oh ya ini save ya. Kalau saya lupa save, apa yang belum saya save tadi hilang semua. Ya. Sebenarnya ada satu sistem yang bisa langsung ya auto save ya. Tapi larinya ke masuk ke apa namanya OneDrive. Itu pusingnya saya mesti buka di OneDrive-nya lagi nanti. Malasnya gitu. Jadi akhirnya ya bisa diingat gitu. Oke, pernah terjadi gitu setengah tinggal ya. Akhirnya saya mesti tulis lagi. Di videonya masuk, tapi di PPT-nya enggak. Oke, ini sudah. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Ini 10 menit saya enggak cukup ya. Oke. Jadi agak cepat ya nanti ya. Paling kalau 10 menit itu paling butuh mungkin minum atau apa, minum sini juga. Yang ke toilet misalnya. Itu yang paling penting ya. Oke, silakan.